Halo guys, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita nggak pakai webcam ya guys, karena saya di rumah. Tapi ya ada beberapa video lah. Ya ini video yang menurut saya mau buat lah karena udah lama, cukup lama juga saya nggak buat video ya. Jadi pertama-tama kita akan ngomongin tentang hari ini ya guys ya. Hari ini mengalami banyak penurunan ya, kita bisa lihat merah semua kecuali beberapa koin. MakerDAO, Celestia, Ether mengalami kenaikan akhirnya. Lalu ada Tron Coin naik sedikit dan segala macam. SEI juga naik sedikit ya. Tapi IP yang dari kemarin naiknya tinggi sekali sekarang mengalami penurunan. Sekaligus AV Hype juga mengalami penurunan ya guys ya. Jadi menurutku sih hari ini termasuk merah ya. Kalau kita ngelihat lagi, kalau kita misalkan lihat berita-berita ya yang cukup terkenal, nah mungkin kalian sudah tahu juga dan udah mungkin berita rada lama, yaitu adalah Bybit kena hack ya guys. Dan ini ternyata udah diidentifikasi bahwa hackernya adalah Lazarus guys, yang adalah hacker group dari North Korea guys ya, yang kita udah tahu dulu pernah ngehack Infinity itu loh, Axie Infinity. Oke. Jadi Bybit ini dihack 1,4 miliar dolar ya, dengan 63 akhirnya diberikan beberapa pinjaman untuk membantu masalahnya Bybit ya. Pertama kita ngomongin dulu Lazarus Group ya. Lazarus Group itu adalah salah satu hacker terkenal dari North Korea yang dibayar oleh negaranya untuk menyolong duit ya buat nuclear programnya dan segala macamnya lah, untuk governmentnya, untuk bekerja. Yang kedua adalah the hack ini executed in a complex way involving UI masking of the cold wallet ya. Jadi dengan cara memalsukan bahwa kayak dia pikir bahwa orang menyetujui transfer apa gitu, tapi ternyata sekarang transfernya yang aslinya itu transferin ETH ya. Kita baca lebih dalamnya nanti di bawah. Lalu Bybit lost about 75% dari total ETH depositnya dia, dan juga dia akhirnya dapat 120.000 ETH diberikan pinjaman oleh beberapa orang ya. Oke, yang pertama kita ngomongin dulu tentang ini ya. Jadi Bybit dapat 120.000 ETH dari Bitget, MXC, dan Two Whales ya. Jadi dia minjemin Bybit untuk dibayar di masa depan. Dan Bitget dan MXC contribute 40,000 dan 12,000 ETH. Terus habis itu Two Whales contribute 36,000 and 11,800 ya, untuk membantu Bybit untuk honor withdrawal user-usernya ya. Jadi karena Bybit hilang 410.000 ETH, tapi dia at least minimal sekarang dapat 120 ETH pinjaman dari mereka berempat ya. Bybit hack ini kita bisa ngeliat ada sekitar loss around 75% of its 537,000 ETH, dan itu makanya sekitar 401,346 ribu ya ETH ya. Terus Bybit itu exchange-nya safe atau enggak? Sebenarnya safe ya guys ya untuk sekarang, karena cold storage dan segala macam sudah diperkuat. Dan kita bisa, kalau kalian mau tahu lebih lanjut atau kalian punya duit di Bybit, kalian bisa follow Ben Chow, itu adalah foundernya atau CEO-nya. Kalian bisa ngecek Twitternya terus ya, untuk membantu dia juga, dan juga melihatin update tentang masalah ini juga ya. Kita bisa ngeliat tuh ya, we just froze 181,000 USDT connected to the Bybit hack. Might not be much but it's honest work ya. Jadi Paulo Arduino udah nge-freeze juga kayak gitu ya. Jadi apakah ada bagusnya? Maksudnya ada bagusnya dalam kejadian ini adalah ya, ini menyatakan bahwa kita tuh harus self custody ya guys, buat aman ya. Karena kejadian-kejadian kayak gini tuh enggak jarang guys. Ini banyak terjadi, dan Bybit ini salah satu exchange yang besar guys, ya kan. Kita jangan harap bahwa exchange besar itu bisa memproteksi kita terhadap kayak gini ya. Dan untungnya di saat ini tuh market masih dalam kondisi bull market, sehingga orang nggak gitu takut, dan juga banyak yang bisa membantu meminjamkan duit, supaya kalau ada orang yang takut dan harus withdraw, Bybit ada duit untuk kasihnya. Jadi nggak ada bank run ya guys ya. Kalau ini sampai bank run, Bybit bisa bangkrut guys. Udah kayak ceritanya kayak FTX gitu ya. Untungnya enggak. Jadi masih bisa bayar lah dia punya withdrawalnya. Akhirnya orang percaya kembali ke Bybit ya. Tapi memang ini salah satu pelajaran juga bagi kita, bahwa memang di dunia kripto itu musuh terbesarnya adalah hack ya guys ya. Salah satunya hack itu adalah
X guys. Ya, Myanmar Prime Minister hack on X to launch a meme coin ya. Jadi salah satu petinggi militernya Myanmar, Min Aung Hlaing, official X account dihack di Sabtu, dan dia mempromot jadi dihack, terus habis itu dia ngepromot National Crypto of Republic of Myanmar ya, ini kontrak addressnya segala macam. Terus dia ngomong, today we are launching Burma's, an experiment designed to show how something as simple as a meme can unite people, support national development, and put the Republic of Union of Myanmar on the world stage, ya kan. Terus habis itu, weirdly enough, scammers have made a trend out of taking over high profile political accounts to promote fraudulent tokens ya. Jadi banyak scammers yang ngehack banyak political account untuk ngepromote Bitcoin. Salah satunya adalah Malaysia former Prime Minister Mahathir Mohamad nge-shield fake Malaysia token ya guys ya, dan di rug pull sebagai 1,7 juta dolar. Lalu kita bisa ngeliat juga di late January ada Cuban government official X account dihack juga. Jadi ini salah satu dari banyak ya kejadian di mana X accountnya orang-orang tuh dihack dan untuk pumping announce fake meme coin launch ya. Jadi kalau kalian ketemu kayak gini di X account dan kalian yang follow, misalkan kalian adalah, let's say gini lah, Prabowo punya Twitter account lah, let's say ya, Prabowo punya Twitter account, aku nggak tahu Prabowo itu punya Twitter account atau enggak, tapi let's say dia punya, dihack gitu, terus dia ngomong, ya kita akan buat meme coin khusus buat Indonesia ya guys ya, ini ada Indonesia support buat UMKM segala macam ya, typical bullshit kayak gitu. Jangan kalian beli guys, jangan kalian beli. Okay, that is the worst thing to do, karena kalian bisa dirakpul, karena biasanya kayak gitu tuh fake, ya kan, fake. Dan kita ngomong gini lah, ya kan, kenapa dia kalau mau nge-promote UMKM gitu-gitu, kenapa nggak buat ICO atau ada kayak panelis investment, kenapa harus lewat meme coin guys, ya kan? Itu aja udah red flag guys, red flag ya, kamu nge-gather capital dengan cara meme coin. Itu honestly I don't understand. That's why ya, kalian harus hati-hatilah ya, dan mungkin akan diserang guys kita. Mungkin mungkin jangan-jangan Sri Mulyani punya X account lah, siapalah yang nama-nama terkenal, Gibran gitu atau gimana, kena kita langsung, kan kebanyakan yang ketipu. Itu tolong jangan lah ya, tolong jangan ketipu guys ya. Oke. Kalau kita lihat ya financial damages from LibraCoin fiasco ya, ini Nansen report, dan kita bisa ngelihat ada beberapa banyak yang kalah dan menang. Two whales bought and sold the asset in 43 minutes, cuan 5,4 juta dolar, quite good. Terus habis itu the biggest beneficiary, berarti yang paling cuan itu adalah walk away with 25 juta dolar, which is insane, ya kan? Itu kayak berapa M ya guys ya? 16 kali 25 kali 1000, itu berapa M ya? Ratusan M. Terus habis itu dia ngomong dari semua wallet yang di track, sorry aku burping, dari semua wallet yang di track 2101 wallet make a profit, 15.000 yang lainnya end up red ya guys ya. Terus abis itu kita ngelihat 15 worst performing addresses lost a combine of 33,7 juta dolar guys, 33,7 juta dolar, itu ratusan M juga hilang. Wow ya. Terus ada ngomong lagi, as of the report 1000 wallet masih megang meme coin ini, tapi unrealized lossesnya sekitar 11 million dolar. That's how you feel when you get rug pulled ya guys ya. Kalian rugi banyak. Makanya kenapa, again I said it again, okay, please jangan percaya belaka. Misalkan nanti ada pejabat-pejabat Indonesia yang terkenal dihack Twitter account-nya, jangan ikut-ikutan, ya kan? Jangan ikut-ikutan. Karena biasanya itu palsu. Ya misalkan ada nama-nama terkenal lah, ya let's say orang-orang yang terkenal di Indo, atau Raditya Dika gitu buat, atau X account-nya di hack gitu Pak. Jangan guys ya, jangan. Mungkin ada yang mau jajal-jajal $1.5 berapa dolar, oke lah. Tapi kalian harus tahu bahwa itu bisa hilang, dan kalian pikir ini udah kayak ya udahlah, suknya biarin aja lah, coba kalau ini beneran kan cuan, kalau nggak beneran ya sudah $5 ya.
Tapi kalian harus tahu itu loh. Kalau mau invest kayak gini tuh kalian harus yakin hilang tuh nggak masalah gitu ya. Tolong ya, hati-hati ya guys ya. Oke, ada berita bagus ya. SEC ends investigation terhadap OpenSea dan juga dia ends terhadap Coinbase ya. Ini menciptakan bahwa ada kemungkinan bahwa SEC juga bisa ngedrop tentang Ripple project ininya. Jadi kalau kita bisa ngelihat dalam jangka panjang, ini kelihatannya SEC akan mendrop banyak lawsuit terhadap cryptocurrency project sehingga menciptakan mereka tuh bisa harganya bisa naik ya karena mereka nggak ada litigation ini, which is a good thing. Dan juga kan obviously kita tahu bahwa sebenarnya Gary Gensler nyuntut mereka ini kan sebenarnya nggak ada basisnya ya guys ya. Jadi dengan kayak gini kan lebih ada regulatory clarity di dalam pasar kripto. Ya kan, kalau kita ngelihat crypto heatmap untuk satu hari ini, kita bisa ngelihat banyak koin terhadap BTC mengalami kenaikan ya, seperti ETH, XRP, BNB dan segala macam. Walaupun ada beberapa koin yang juga mengalami penurunan sedikit lah ya, kayak ADA dan Tron ya. Dan ada beberapa yang cukup ternama kayak Render juga mengalami penurunan dan AV ya. Tapi ini kalau untuk one day, kalau misalnya kita panjangin ke 30 hari, kebanyakan dari mereka itu masih merah ya guys ya, dibandingkan 30 hari yang lalu terhadap Bitcoin. Terutama ada beberapa koin seperti AVAX di sini minus 22%, HBAR yang salah satu yang cukup hype itu dulu minus 28%, dan Solana ya minus 24% ya, gara-gara Mime itu ya, si Javier Milei itu Libra tokennya, akhirnya Solana mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Tapi Ether walaupun kena hack dan segala macam, mungkin karena hacknya bukan di dalam Ethernya sendiri tapi di exchange, jadi dia nggak gitu pengaruh ya ke dalam harganya, minus 8% doang, which is quite good ya, quite strong. Dan one of the good place ya, waktu kalau misalnya kalian beli dulu tuh, itu adalah tahu ya BitTensor mengalami penaikan 22%, walaupun ini sebenarnya AI token ya guys yang mengalami penurunan sepanjang beberapa hari ini ya. Kalau misalnya kita lihat 200 day chartnya, dia minus 2% dari 200 day ago ya. So it's not technically a good investment that much ya. Lebih bagus kayak Sui dan segala macam. Tapi obviously kita nggak ada yang bisa ngelihat di masa depan dan segala macam ya. Dan gimana nih menurut kalian ya, kondisi market sekarang, apakah ini bullish atau bearish, ataukah kalian masih bertahan di sini karena kan Bybit dan segala macam banyak berita jelek? Kalau saya sih saya masih bertahan dan saya lebih cenderung mau ngelihat itu malah sektor AI guys ya, karena sekarang banyak yang diskon diskonnya cukup banyak, dan mungkin ini bisa turun lagi, tapi aku di DCA aja kan. Untungnya kan aku punya dry powder segala macam yang aku memang siapin buat cases kayak gini. Kalau kalian nggak punya dry powder atau gimana ya, hodl on aja menurutku ya. Nah, tapi semuanya itu adalah not financial advice, semuanya itu adalah my opinion untuk my portfolio myself, plus aku cuma sebagai edukasi doang ya, untuk menunjukkan kalian gimana cara pikir aku ya. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian nggak mau ikutin, atau kalian mau ada caramu sendiri, aku bebas. Thank you for watching. I'll see you guys next time. Bye-bye.